Hai semua, kali ini aku ditemani sama temenku yang dulunya kuliah di PGSD. Halo, di sini Putri Nurmala Hayati, SPD. Sudah ada SPD-nya. Senang berkenalan. Gimana ya, ini baru pertama kali podcast kayak gini. Agak kaget juga sih seorang aku yang nggak terlalu penting ini masuk ke podcastnya Agung Masyuri. Gak Wow, ada, excited banget sih. biasa aja ya kali ya. Biasa aja kali, aku juga biasa orangnya tuh. Terus. Ya gitu aja sih. Itu aja sih perkenalannya apa ya. Sekarang mungkin kalau bisa dibilang sudah beranak satu, punya suami juga baru satu. Waduh, satu aja. Jangan nambah. Oke, satu aja. Anak baru satu, suami baru satu, udah. Dah. Apa ya, kesibukan lagi ngajar aja sih di SD. Sesuai jurusan lah. Asik. Ini nih kepo soal kenapa sih milih PGSD sih Put? Nggak pilih jurusan yang lain? Kalau soal milih-milih itu sebenarnya ada kaitannya banget sama kamu loh, Gung. Kamu nggak sadar, kamu menentukan masa depanku dulu. Waduh, gimana itu ceritanya tuh? Serius, beneran. Dulu tuh awal kelas berapa? Kelas 3 ya. Kita kan sekelas kelas 2 sama kelas 3 kan. Kelas 3 tuh intinya orang tua tuh nyuruh, ya nggak nyuruh sih, punya keinginan ngode intinya pengen punya anak sarjana. Soalnya kakak-kakakku kan dulu nggak sarjana, terus orang tua pengen punya anak sarjana. Tapi aku bingung nih, maksudnya dalam keadaan ekonomi ya aku pesimis lah. Masa bisa sih aku yang nggak terlalu pinter, aku yang dari keluarga biasa aja bisa jadi sarjana gitu kan. Terus habis gitu konsultasi sama guru BK kita, Bu Penny ya, masih ngajar kali sekarang ya. Masih. Itu sama Bu Penny dulu konsultasi, oh ada beasiswa bidik misi gini ceritain semuanya. Nah dari situ, terus aku ditanyain, Putri mau masuk jurusan apa, terus kampus mana, langsung dek, kemana ya? Aduh, soalnya emang dari awal gak kepikiran, udah pesimis pasti gak bisa kuliah dulu itu. Terus habis gitu aku cerita kan, dulu kan kita juga seorganisasi di Pramuka ya dulu. Di Pramuka. Sharing sama teman-teman. Terus habis gitu kamu bilang gini, wes to, lek enek niat pasti kesampaian. Aku inget banget kamu bilang kayak gitu tuh. Terus habis gitu kamu buka laptop, kamu tanyai aku. Jadi dulu SNMPTN undangan kan dulu waktu awal-awal. Ya, SNMPTN undangan itu dulu yang daftarin dulu tuh kamu, jalur bidik misi semuanya kamu, bla 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 bla. Kamu pengen sekolah di mana? Nggak tahu sih. Terus wes sholat istiqoroh gitu, kamu bilang gitu. Asik. Aku sholat istiqoroh di situ, ngimpi aku tuh ada di sebuah ruangan, di depanku banyak anak kecil pakai dasi merah. Oh ya wes, berarti area SD toh. Ya udah berarti berarti aku kayaknya jadi guru SD. Oke, guru SD lah. Baiklah guru SD. Terus aku besoknya aku bilang ke kamu, aku PGSD aja Gung gitu. Terus habis gitu kamu tanya aku gini kan, mana UM apa UNESA apa mana gitu kan. Aku bingung, nggak tahu. Nah kebetulan waktu itu aku pacaran sama suami aku ini kan, dia dulu anak UNESA. Udahlah, UNESA aja biar gampang pacarannya gitu ya. Ya udah. Oke, dulu tuh kayak gak ada niat banget ya, kayak madesu banget. Terus akhirnya semuanya kamu yang handle semuanya. Aku kalau ditanya sekarang step-stepnya daftar bidik misi, SNMPTN, sumpah aku nggak ngerti sama sekali. Yang daftar itu kamu nggak inget dah. Aku masih inget banget. Justru dulu di kelas tuh ya, kelas kita kan karpet gitu ya, kayak karpet amazing gitu. Kelas kita kan dulu berkarpet gitu. Nah, kamu di bawah buka laptop, rebahan di bawah buka laptop gitu, daftarin aku di kursi di atas sambil makan pentol Pak. Jadi kayak aku nggak ngurus gitu loh. Ya ampun. Dan yang bikin aku sedih lagi ini, waktu pengumuman kan, terus kamu bilang gini, sebelumnya kamu bilang gini, udah ini satu aja kan, dulu ada 3 pilihan ya kalau nggak salah. Iya, dulu ada 3 pilihan kalau nggak salah. Universitas kalau nggak salah gitu ya. Terus habis gitu, terus kayak gitu kamu tanya aku, wes ini tok ta? Ya wes itu ayo. Beneran? Iya. Kalau nggak keterima kamu nggak ada cadangan. Ya udah kerja aja. Aku bilang gitu kan. Iya, kayaknya ingat gitu.
Terus jadi aku SNMPTN itu sumpah modal nekat dan innocent banget gitu loh, kayak cuma satu jurusan, satu universitas udah. Waktu pengumuman itu ibuku tuh benar-benar ngaji dari pagi sampai jam pengumuman itu ngaji terus, soalnya ibuku itu takutnya kalau aku nggak keterima. Oh. Aku diomelin itu sampai rumah diomelin. Ada 3 pilihan itu ya isi semuanya. Kalau kamu nggak keterima satu, kamu bisa masuk ke yang lain. Nah ini kok cuma satu, kamu kok besar kepala banget, sombong banget kamu bisa masuk gitu kan. Intinya diomeli orang serumah itu ngomel semua. Ya apalagi udah terlanjur kan gitu. Aku ya wis nggak mikir aja gitu. Terus waktu pengumuman ternyata aku masuk. Aku santai aja nunjukin, "Mak, aku masuk UNESA." Ibuku Asik. langsung sujud syukur sumpah. Terus habis itu kita calling-callingan toh. Nah, aku tuh sedihnya gini. Kamu kalau nggak salah dulu tuh mau ke UGM ya? Awal-awal. UGM kalau nggak salah. Ngikutin Mbak. Nah, tapi ternyata kamu yang daftarin aku masuk ke UNESA tuh. Nah, kamu yang ngedaftarin malah nggak masuk UGM. Duh, aku sumpah malu mau ketemu kamu tuh kayak nggak enak gitu loh. Terus kita sempet nggak kontekan, maksudnya bukan nggak kontekan gimana ya? Kayak aku canggung gitu loh, Gung sama kamu. Aku malah lupa berapa tuh. tahun ke depannya itu. Loh, aku beneran. Tahu nggak enak banget sama. Kalau proses itu kan, beneran jadi lupa kan. Ya? Beneran lupa loh. Aku malah satu yang daftarin udah lupa. Soalnya kan aku tipe orang yang gimana ya? Ya aku tuh nggak tahu kenapa ngerasa kalau orang tuh dia punya potensi, dan aku pingin bantu dia hingga dia bisa mencapai potensi itu, bahkan bisa lebih gitu kan. Aku dari dulu kayak gitu. Kalau ada kesempatan ambil aja gitu kan. Mungkin presentasinya mungkin setengah-setengah kan gitu kan. Setengah gagal, setengah menang. Tapi kan minimal kita punya persentase itu daripada nggak pernah nyoba kan. Nah iya. Aku bahkan paling nggak ada pengalaman nyoba gitu ya. Nah, tuh. Kamu bilang pas itu, aku biasa aja sih. Soalnya pas dulu tuh kan pengumuman nggak lulus itu pas aku lagi di kereta pulang dari Jogja kan. Lagi ujian pulang dari UTUL di UGM. Nah, kalau nggak salah di UTUL di enggak ding, itu pas pulang ke isi. Aku kurang tahu sih itu. Lah iya. Isi ini kan, dari pulang dari tes isi Jogja ternyata nggak lolos. Pulang di kereta, pulang jam 1 pagi di rumah. Itu kan HP lagi belum Android kan ya, HP belum masih Iya belum kan dulu masih booming BB, tapi kita belum mampu beli itu. Iya sampai sekarang aku nggak beli kok. Terus sampai itu kan nggak pengumuman nggak lolos kan. Oh ya udah. Soalnya kan ya aku tahu tahu sendiri kan. Soalnya dulu aku milih UGM, ITS. Posisi kan ITS kan nggak itu kan. Nggak bisa nerima anak IPS kalau nggak salah ya. Nggak bisa terima anak IPS di jurusan yang harusnya IPA gitu kan. Udah, besoknya aku nggak mikir apapun. Aku mikirnya oh ya udahlah, besok ke BK lihat suasana ambience atau vibes suasana orang-orang yang udah senam PTN gitu, yang lolos senam PTN. Aku ingin ngerasain itu soalnya. Siapa tahu aku bisa ngerasain kalau oh iya lingkunganku positif nih, aku juga bisa positif. Dan di sana pun Pak, aku ketemu beberapa temen yang gitu. Gimana lolos gak aku sama berarti. Jadi posisinya sih gitu sih. Jadi nah itu aku ingat banget tuh, dulu aku jalan kan, aku sampai ingat banget sampai sekarang. Dulu aku jalan di depannya kelas IPA 6 itu, mau ke arah BK. Nah, kamu tuh dari arah kantin mau ke BK juga. Aku putar balik, Gung. Aku sungkan ketemu kamu, Gung. Serius. Aku milih sumpah canggung banget ketemu kamu. Gak enak gitu loh. Ya ampun, Agung yang udah ngusahain aku segininya malah gak keterima, sedangkan aku yang gak ada niat aja keterima gitu loh. Oh jadi, iya. Sumpah gak kuat lah buat ketemu kamu, kayak gak punya muka gitu. Tapi aku baru ini sih tersentuh sih denger kisah ini, tersentuh sih. Soalnya ya. Iya, kamu kayaknya lupa kayaknya. Iya ya. Ya enggak sih, aku ya gimana ya? Kalau nggak kayak gini kan nggak tahu kan ya. Waduh. Terus lanjut. Terus masuk kuliah. Gimana tuh ceritanya? Ya, abis gitu itu ada kisah sedih tuh, masuk kuliah kan
Aku ingat banget 30 Agustus, tanggal 31-nya aku ke Surabaya tanggal 29 Agustus, Mm-mm. 31-nya itu aku ada ospek ya, ospek. Terus tanggal 30 Agustusnya nenekku meninggal. Yang Jadi serumah. nenekku sebelah rumah. Oh, sebelah rumah yang itu ya. Sebelah rumah. Heeh. Jadi kayak aku tuh ya apa ya, emang sebelum berangkat itu kan nenek udah sakit kan, terus habis Mm-mm. gitu eh bapak sama ibu udah bilang, kamu saat durunge berangkat kamu pamit ke Mbok dulu, kan namanya dulu manggilnya Mbok. Mbak, Kamu pamit ke Mbok dulu, minta maaf, minta doa, minta restu supaya ilmunya barokah gitu kan. mm-mm. Oke, habis itu aku sebelum berangkat aku pamitan dulu dong ya, salim. Mm-mm. Walaupun itu mbokku itu udah benar-benar jadi apa ya kalau namanya kembang bayang gitu loh, Gung. Jadi udah nggak bisa apa-apa di atas Mm-mm. kamar tidur itu, makan aja harus yang berupa cairan yang harus Inf- disuapin itu infus. udah nggak bisa, udah enggak sih ya, kayak makanan biasa kayak energen atau apa gitu, Oh intinya iya kayak iya. yang lembut-lembut gitu, dan Heeh. beliau udah nggak bisa ngomong, cuma bisa kedip sama ngangguk aja gitu. Terus karena udah tua juga sih, terus dari situ aku berangkat ke Surabaya. Besoknya malam aku lagi siapin peralatan buat ospek, kan Mm-mm. ada pra ospek ada ospek. Nah tanggal 31 tuh pra ospek, aku lagi Hmm. siapin peralatan itu, terus habis gitu ditelepon, ternyata nenekku meninggal, dan itu pun meninggalnya udah paginya, aku malamnya baru ditelepon. Dan yang nelpon Hmm. itu bukan bapak ibuku, karena mikirnya kan jangan dikasih tahu ini anaknya mau ospek biar fokus gitu kan. Nah Mm-mm. tapi keluarga besarku mikirnya, loh ini yang meninggal neneknya ya harus tahu, minimal minimal tahu lah gitu, Mm-mm. walaupun nggak Mm-mm. bisa pulang nggak apa-apa gitu. Terus aku dikasih tahu itu pelan-pelan gitu sama kakak-kakak sepupuku gitu, pelan-pelan, ini ada kabar buruk tapi wes nggak apa-apa, kamu tetap fokus kuliah aja, nggak usah pulang, sudah ke handle dengan baik. Aku udah mikir kemana-mana dong, ini ada apa, ini di rumah ada apa, bapakku sakit atau gimana gitu kan, soalnya Mm-mm. bapakku juga ada vertigo kan. Terus habis Mm-mm. gitu ternyata nenekku tuh meninggal. Ya udah wes, aku itu keadaan aku lagi belanja kebutuhan ospek di toko gitu, aku nangis di toko sampai orang-orang gitu nanya, lu mbak nggak Gak apa-apa apa. gitu. Untung, Gimana nggak bisa ketemu. iya. Untung gak bawa lagi kan ya. Masnya ngapain mas? Nggak, untungnya aku sama temanku cewek. Lah. Terus habis gitu ya udah aku pulang gitu. Itu ada cerita sedih di awal ospek sih. Terus waktu karena aku kan anaknya kan ya cuek ya, maksudnya kalau emang ada kegiatan ini ya ikut, kalau ada tugas Mm-mm. ini ya kerjain gitu. Nah selama ini masuk ke selama kuliah ya, Ya ngalir aja sih iya ngikut. ngalir aja ya. Iya. Cerita aja ya pokoknya yang aku ingat ya. Siap. Selama kuliah semester 1 tuh itu berat sih buat aku secara mental, bukan secara pelajaran sih. Kalau pelajaran tuh ya aku easy going aja, maksudnya kalau belajar ya belajar gitu. Tapi Belajar. secara mental itu berat sih buat aku secara mental, karena kan yang biasanya aku merasa kayak dari attitude sih, dari etika aku, dari sopan santun aku tuh minus banget. Kamu ya tahu sendiri lah SMA aku gimana petakilannya ya kan. Asik. Ya Pernah gitu. dimarahin Terus sama habis itu dosen, guru BI. Lanjut, lanjut. ya Itu masa gitulah, lalu. jangan dibuka. Nah itu, terus habis gitu intinya aku semester 1 nggak punya temen, Hmm. dan kosku jauh banget, tiap hari harus bawa laptop yang segitu gedenya, Hmm. jalan kaki, dan kan ya emang sih kita bidik misi kan, tapi bidik misi tuh baru cair 3 bulan setelah kita kuliah. Jadi Betul. 3 bulan pertama itu betul kan ya. Dan Betul, betul. 3 bulan pertama itu aku benar-benar ngirit gitu, sampai aku makan tuh minta-minta ke teman-teman gitu. Kamu mau makan tak? Kamu ada uang lebih tak? Aku ngikut makan dong gitu. Aku Hmm. sampai 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 dulu sama suamiku waktu kita masih pacaran dulu tuh
sampai aku teleponin dia, aku belum makan kayak gitu. Mau makan aja susah. Dan terus apa nggak dikasih, pasti ada pertanyaan, apa nggak dikasih uang saku dari rumah gitu. Ya emang dikasih sih, cuma kalau mau minta lagi tuh Ya males sungkan gitu sih. loh, males Heeh. karena sungkan juga, terus males juga karena pasti nanti ditanyain lo, emang kemarin dikasih uang segini kemana aja, nah gitu males ya aku buat jawab kayak gitu. Masa iya Mm-mm. aku harus kasih rincian dana pengeluaran aku, kan ya malesin juga Mm-mm. Sama gitu. Terus survei. Mm-mm. dan Terus. sebenarnya sebelum aku masuk ke UNESA pun aku udah kerja, Gung. Jadi dulu kan ada masa senggang nih ya, kita Iya, iya ada Mas udah masa senggang. gabut kan dari 1 bulan 2 bulanan dari kalau nggak salah pengumuman tuh. 1 bulan 2 bulanan itu aku kerja di rumah tuh, kerja punya uang saku sekitar sekitar 2 jutaan lah kalau nggak Ih, salah. banyak ya. Ya emang buat kerja sih, full kerja dulu. Terus habis gitu masuk ke UNESA tuh ya 2 bulan habis 2 juta, gila.